Pelaksanaan simulasi jenjang SD sederajat pastinya dimulai. Namun, tidak sedikit lembaga yang tertinggal informasi untuk melengkapi administrasi, baik menentukan status pelaksanaan, moda pelaksanaan, maupun update data untuk tim teknis dan juga infrastruktur, serta mengunduh dan mengupload surat kesiapan pelaksanaan ANBK. Nah, di sini ada kabar gembira bagi teman-teman, utamanya yang belum mengupdate data sekolah dan juga menambahkan ID Proktor pada komputer Proktor di menu asesmen nasional. Dan di sini ada informasi terbaru bagi satuan pendidikan jenjang SMA sederajat karena yang terdekat untuk pelaksanaan gladi bersih dan juga ANBK utama. Ingin tahu apa saja informasinya? Simak terus video ini hingga selesai ya. Halo Sobat Dikmas, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan informasi sekaligus mengingatkan bagi setiap satuan pendidikan yang belum melengkapi administrasi untuk ANBK maupun menambah komputer Proktor dan kliennya. Di sini karena masih banyak juga yang bertanya di video saya yang lainnya untuk updating data bagi lembaga sekolah yang tertinggal dalam pemutakhiran data di web ANBK. Oke, apa saja informasinya? Yuk kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, di sini pada web ANBK sudah ada pengumuman teman-teman, yaitu pada tanggal 1 tentang pemutakhiran bagi seluruh satuan pendidikan baik SMA sederajat, SMK sederajat, SMP sederajat, dan SD sederajat. Akses ini baru dibuka kemarin pada tanggal 5 ini saya buka, aksesnya sudah ada pembaruan. Ya, di sini untuk info pertama teman-teman, bagi satuan pendidikan utamanya yang belum mengupdate data utamanya pada administrasi bisa melakukan pembaruan data infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Nah, di sini banyak yang bertanya utamanya pada tim teknis di sini ya. Nah, di sini untuk tim teknis teman-teman perlu diketahui bahwa pada data sekolah ada 3 submenu, yaitu identitas, tim teknis, dan juga infrastruktur. Banyak lembaga yang sudah mengupdate pada identitas sekolah untuk status pelaksanaan dan moda pelaksanaan, tetapi belum mengupdate tim teknis dan infrastruktur. Untuk tim teknis yang sering kali ditanyakan, siapa yang diisi pada nama proktor dan juga nama teknisi bagi setiap satuan pendidikan, baik mandiri maupun yang menumpang. Apabila yang mandiri pastinya sudah jelas ya teman-teman, yang diisi adalah nama proktor sesuai panitia yang sudah di SK-kan satuan pendidikan yang mandiri. Pada lembaga yang menumpang, siapa yang diisi nama proktor dan teknisinya? Pastinya walaupun sekolah itu menumpang juga memiliki panitia dalam ANBK, baik penanggung jawab, ketua pelaksana, proktor, dan teknisinya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman bisa diisi nama proktor dan teknisinya sendiri-sendiri pada akun web ANBK-nya masing-masing. Walaupun statusnya menumpang, tetap yang diisi adalah nama proktornya atau operator sesuai panitia. Semoga teman-teman di sini paham apa yang saya jelaskan dan tidak bertanya kembali. Kemudian pada infrastruktur teman-teman, bagi lembaga yang mandiri pastinya sudah jelas. Untuk komputer proktor yang dimiliki, jumlah lab yang dimiliki, dan jumlah klien yang dimiliki. Di sini teman-teman, bagi yang lembaga menumpang, infrastruktur ini yang diisi adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Karena yang diisi pada web ANBK di sini bukan lembaga yang ditumpangi, tetapi web akun lembaganya masing-masing. Apabila lembaga yang menumpang ini tidak memiliki komputer proktor, silakan isi 0 saja. Dan kepemilikan lab juga bisa dinolkan apabila memang tidak memiliki lab
komputer. Dan juga untuk teman-teman, untuk server yang dimiliki ataupun klien ini juga diisi sesuai yang keadaan real yang ada. Jangan diada-ada. Apabila tidak memiliki komputer untuk kegiatan NBK ya diisi saja 0 dan yang lainnya. Namun untuk listrik dan juga internet ini juga wajib diisi sesuai keadaan lembaga sekolah masing-masing. Jadi tidak harus 0 semua, tetapi diisi sesuai pada dapodik. Itu saja teman-teman, lebih enaknya ya. Kalau di dapodik pastinya ada untuk listrik dan juga internet. Tetapi untuk kecepatan bisa diukur menggunakan speed test pada web masing-masing menggunakan jaringan internetnya. Di sini pastinya teman-teman sudah tahu ya, dan semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan dan tidak bertanya kembali masalah infrastruktur ini. Kemudian nanti apabila sudah diupdate dan dimutakhirkan datanya, bisa klik simpan teman-teman, karena ada tombol simpan yang muncul. Kemudian setelah sudah disimpan, bagi teman-teman yang belum mengunduh surat kesiapan, bisa unduh suratnya di sini. Nanti bisa dicetak. Kemudian yang menumpang segera untuk meminta tanda tangan lembaga yang ditumpangi penanggung jawabnya, selain kepala sekolah yang menumpang. Jadi ada 2 kepala sekolah nanti yang bertanda tangan dan diupload untuk surat kesiapannya. Itu ya teman-teman, bagi yang belum upload bisa segera diupload. Nah, kemudian apabila di sini sudah selesai teman-teman, sesuai info, setelah melakukan pembaruan infrastruktur dan teknisi, memilih status moda dan pelaksanaan sudah, mengisi rincian komputer proktor dan klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor di menu asesmen nasional komputer proktor. Nah, di sini teman-teman banyak yang tertinggal belum menambahkan ID servernya karena belum sempat mengisi komputer server dan juga jumlah kliennya, yaitu pada asesmen nasional komputer proktor. Nah, di sini bagi teman-teman sekolah yang mandiri, apabila sudah menambahkan otomatis sudah lengkap untuk administrasinya dan juga sudah melakukan simulasi untuk jenjang SMA sederajat dan juga SMP sederajat, dan SD sederajat pastinya saat ini melaksanakan simulasi ya teman-teman. Dan bagi lembaga yang menumpang otomatis tidak akan ada menu asesmen nasional. Yang bisa menambahkan ID server bagi lembaga sekolah yang menumpang adalah lembaga yang ditumpangi. Jadi bagi lembaga yang ditumpangi, apabila belum menambahkan ID server untuk sekolah yang menumpang bisa ditambahkan. Bisa di mapping lembaga jenjang apa saja yang menumpang. Apabila lembaga SMA ditumpangi SMP bisa ditambahkan untuk ID server SMP-nya. Kemudian apabila SMP ditumpangi lembaga kesetaraan bisa ditambahkan sesuai programnya. Di sini saya sudah menambahkan paket C dan belum menambahkan untuk paket B dan paket A. Di sini bisa langsung kita tambahkan saja supaya nanti mendapatkan ID proktor dan juga bisa langsung mengatur sesi apabila sudah impor biodata AN di biodata siswa ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tambahkan untuk paket B. Kita tambah, masukkan jumlah kliennya, pilih ruangannya, lab 1, klik simpan. Dan yang kedua adalah paket A. Kita tambahkan sekalian, belum ada pastinya di sini ya. Untuk paket A berarti harus menunggu. Seperti itu teman-teman ya. Apabila nanti sudah terbuka, dan nanti bisa ditambahkan apabila sudah ada menu tambah ya teman-teman. Jadi di sini bisa dimutakhirkan apabila aksesnya sudah dibuka khusus jenjang SD sederajat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, akan ada nanti 3 server dan kurang 1 untuk paket A saja karena ada lembaga kesetaraan yang menumpang di lembaga SMP. Dan apabila sudah menambahkan ID proktor, nanti teman-teman bisa untuk menarik biodata siswa apabila DNT sudah diterbitkan sesuai informasi pada nomor 4 teman-teman di sini. Setiap satuan pendidikan bisa menentukan gelombang dan sesi bagi sekolah yang sudah terbit DNT-nya.
Otomatis apabila DNT sudah terbit, maka teman-teman bisa tarik data dari BioAN ya, seperti itu. Apabila SMP nanti bisa tarik dari SMP-nya. Nanti apabila lembaga yang menumpang itu menarik data AN-nya melalui akun lembaga masing-masing. Jadi yang menarik data peserta adalah lembaga yang menumpang. Apabila yang menumpang sudah tarik data dari web ANBK-nya, nanti otomatis akan masuk pada lembaga yang ditumpangi untuk daftar pesertanya. Itu otomatis ya teman-teman. Jadi tidak perlu bingung bagi lembaga yang ditumpangi. Apabila data peserta belum ada, berarti tinggal kontak saja untuk operator atau proktornya untuk menarik data BioAN ke web ANBK ya teman-teman. Banyak yang bertanya juga masalah ini. Ada peserta yang belum masuk dari lembaga yang menumpang, dan di sini juga saya jawab untuk pertanyaan tersebut. Nah, setelah nanti sudah berhasil menarik biodata siswa dari BioAN, maka teman-teman bisa lanjut mengatur gelombang dan sesinya. Dan di sini teman-teman bisa memilih nanti otomatis sesuai daftar lembaga yang menumpang. Apabila mandiri pastinya cukup dari lembaga teman-teman saja. Seperti itu ya. Dan untuk video selanjutnya akan saya buatkan untuk cara mengatur gelombang dan sesi untuk semua jenjang sekolah ya teman-teman. Supaya teman-teman nanti paham, dan untuk pengaturan gelombang dan sesi ini mencakup lembaga yang mandiri maupun lembaga mandiri dan ditumpangi lembaga lain. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini terkait pengumuman pada tanggal 1 ini, dan sudah dibuka aksesnya tanggal 5 kemarin. Sudah 2 hari sejak video ini dibuat, dan teman-teman bisa segera mutakhirkan data pada web ANBK, dan nanti akan memperingan kerja teman-teman untuk selanjutnya tinggal menarik data siswa dari BioAN dan mengatur gelombang dan sesi saja. Dan bagi teman-teman untuk yang saat ini melaksanakan simulasi, terutamanya jenjang SD sederajat, bisa dilakukan pada gelombang 1 maupun gelombang 2. Karena apa? Kegiatan simulasi ini dilaksanakan tanggal 7 hingga 10 Agustus. Apabila teman-teman tidak bisa melaksanakan di gelombang pertama yaitu tanggal 7 dan 8, bisa melaksanakan gelombang 2 yaitu tanggal 9 dan 10 Agustus. Jadi disediakan 2 gelombang untuk pelaksanaan simulasi. Dan teman-teman bisa mengecek nanti komputer proktornya di sini untuk melihat ID servernya dan juga passwordnya, baik moda semi online maupun moda full online. Jadi bukan pada asesmen nasional komputer proktor, tetapi pada menu simulasi. Serta teman-teman bisa cetak kartu login data dummy yaitu pada cetak kartu login. Nanti bisa dipilih sesuai jenjangnya. Apabila SD ya SD, apabila paket A ya paket A. Seperti itu ya teman-teman. Nanti bisa diklik saja dan cetak. Pastinya nanti akan muncul kartu pesertanya. Seperti itu ya teman-teman. Serta nanti teman-teman bisa melakukan kegiatan simulasi untuk uji coba perangkatnya. Dan teman-teman bisa menganalisa saat pelaksanaan simulasi kendala dan juga antisipasi kendalanya nanti saat gladi bersih maupun ANBK utama. Oke teman-teman, mungkin itu informasi kali ini. Semoga teman-teman bisa terjawab pertanyaannya melalui video ini bagi yang selalu bertanya pada video kami yang lainnya. Dan teman-teman bisa melihat juga video lainnya terkait ANBK dan juga Dapodik sudah saya sediakan. Teman-teman bisa mencari hal-hal yang ingin diketahui dan solusinya juga sudah saya berikan pada setiap videonya. Dan jangan lupa bagi teman-teman supportnya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like video, share ke teman-teman yang lain, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semua.